Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kelompok kami. Perkenalkan, saya Libaini dan bersama teman-teman, hari ini kami akan membahas salah satu topik penting dalam filsafat politik dalam hubungan internasional, yaitu pemikiran Thomas Hobbes dan Niccolò Machiavelli sebagai fondasi utama dari aliran realisme. Realisme berangkat dari asumsi bahwa dunia internasional berada dalam kondisi anarki-anarki. Tidak ada otoritas tertinggi yang mengatur negara-negara. Karena itu, setiap negara bergerak berdasarkan kepentingan nasional, keamanan, dan juga perebutan kekuasaan. Akar pemikiran ini datang dari dua filsuf klasik, yaitu Hobbes dan juga Machiavelli, yang melihat bahwa manusia secara alami terdorong oleh kepentingan, ambisi, serta kebutuhan untuk mempertahankan diri. Dengan kata lain, perilaku negara dalam politik internasional merefleksikan sifat dasar manusia itu sendiri. Jadi, secara singkat, Thomas Hobbes menggambarkan keadaan alami manusia sebagai kondisi yang kacau, penuh kecurigaan dan konflik yang kemudian dikenalkan dalam ungkapan bellum omnium contra omnes, atau perang semua melawan semua. Dari sinilah muncul gagasan bahwa kekuasaan dan otoritas dibutuhkan untuk menciptakan stabilitas. Sementara itu, Machiavelli ia menekankan bahwa pentingnya strategi, pragmatisme, dan kemampuan penguasaan untuk bertindak tegas demi mempertahankan sebuah negara. Kedua pemikiran ini menjadi pijakan utama bagi realisme modern dalam hubungan internasional yang menekankan bahwa negara harus rasional, kuat, dan juga fokus pada kepentingan strategisnya. Di bagian berikutnya, teman-teman saya akan menjelaskan lebih detail bagaimana pemikiran Hobbes dan Machiavelli membentuk dasar teori realisme, serta bagaimana konsep-konsep ini diterapkan dalam dinamika hubungan internasional ini. Terima kasih dan mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Halo semuanya, perkenalkan saya Algansa Simanung Khalid dengan NIM 22104121180. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu pemikir politik yang paling berpengaruh dan paling kontroversial dalam sejarah, yaitu Niccolò Machiavelli. Lewat karyanya The Prince, ia memunculkan cara pandang baru tentang kekuasaan yang sampai hari ini masih dipakai dalam teori politik modern, khususnya realisme. Untuk memahami Machiavelli, kita harus melihat kondisi Italia pada awal abad ke-16. Pada masa itu, Italia belum menjadi negara kesatuan. Ia terpecah menjadi banyak kota, bahkan negara seperti Venesia, Firenze, Milan, dan juga Roma. Situasi ini penuh dengan perang antar kota, intrik politik internal, intervensi asing, terutama dari Prancis dan Spanyol, dan juga instabilitas kekuasaan yang sangat tinggi. Machiavelli sendiri terlibat dalam dunia politik sebagai diplomat Republik Firenze. Ia melihat langsung bagaimana negara bisa runtuh karena pemimpin yang lemah atau keputusan yang idealis tapi tidak realistis. Pengalaman inilah yang membentuk pemikirannya. Nah, pemikiran inti Machiavelli dalam The Prince itu salah satunya realpolitik. Machiavelli dikenal sebagai bapak realpolitik, cara berpikir politik yang fokus pada realitas kekuasaan, bukan moral ideal. Baginya, pemimpin harus melihat dunia apa adanya, penuh ancaman, kepentingan, dan kompetisi kekuasaan. Lebih aman ditakuti daripada dicintai. Ini adalah salah satu kutipan yang paling terkenal dari Machiavelli. Banyak yang salah paham bahwa ia mendorong kekejaman. Padahal penjelasan rasionalnya pun lebih kompleks. Cinta itu rapuh, mudah berubah ketika keadaan sulit. Rasa takut lebih dapat dikontrol oleh pemimpin. Tetapi pemimpin jangan sampai dibenci, karena kebencian itu justru memicu perlawanan. Jadi, Machiavelli bukan menjustifikasi kekejaman, tetapi menganjurkan kepastian dan keteraturan sebagai fondasi stabilitas politik. Nah, tujuan membenarkan cara dalam konteks menjaga negara. Frasa ini tidak pernah ditulis secara eksplisit oleh Machiavelli, tetapi mencerminkan gagasannya bahwa demi menjaga negara, pemimpin tidak boleh mengambil tindakan yang tidak sepenuhnya moral, asal untuk kepentingan stabilitas dan keberlangsungan dari suatu negara. Machiavelli melihat kelangsungan negara itu sebagai nilai tertinggi, bahkan melebihi pertimbangan moralitas pribadi. Kemudian ada dua konsep utama yang sangat penting lah, yakni virtu dan fortuna. Yang mana virtu sendiri itu artinya kemampuan pemimpin untuk bertindak tegas, strategis, kreatif, dan berani. Bukan virtu keutamaan moral ya, tetapi kecakapan politik.
dan juga fortuna yang artinya sendiri pun nasib, peluang, atau faktor luar yang tidak bisa dikendalikan. Nah, jadi pemimpin ideal menurut Machiavelli adalah mereka yang mampu mengendalikan sebanyak mungkin situasi dengan virtu sambil mengelola fortuna melalui kesiapan dan strategi. Nah, selanjutnya apa sih hubungan Machiavelli dengan teori realisme? Menarik. Jadi pemikiran Machiavelli dianggap sebagai fondasi awal teori realisme dalam hubungan internasional, terutama karena beberapa karakteristik berikut, yakni fokus pada kekuasaan. Nah, dalam realisme, kekuasaan adalah pusat dari setiap interaksi politik antar negara. Machiavelli melihat kekuasaan sebagai alat bertahan hidup dalam dunia yang penuh ancaman. Yang selanjutnya, kepentingan nasional. Pemimpin tentunya harus memprioritaskan kepentingan nasional, bukan moralitas idealis atau tuntutan aktor eksternal. Ini adalah paralel dengan konsep realisme, bahwasannya negara bertindak berdasarkan national interest. Dan pemimpin itu harus rasional dan pragmatis. Machiavelli menolak mengambilkan keputusan berbasis moral semata, tetapi pemimpin harus berpikir rasional, menganalisis konsekuensi, dan memilih langkah paling efektif, bukan paling ideal. Cara berpikir inilah yang hampir sama dengan realis modern seperti Hans Morgenthau yang menekankan rasionalitas dan kalkulasi kekuasaan dalam politik internasional. Jadi itulah gambaran singkat tentang pemikiran Machiavelli, konteks sejarahnya, dan bagaimana idenya membangun teori politik modern. Pemikirannya mungkin kontroversial, tetapi kontribusinya terhadap cara kita memahami kekuasaan tidak pernah pudar. Jadi kali ini saya akan membahas tentang salah satu pemikir politik paling berpengaruh dalam sejarah, yaitu Thomas Hobbes. Pemikirannya tidak hanya memengaruhi teori politik modern, tetapi juga memberikan landasan bagi cara kita memahami dinamika hubungan internasional saat ini, terutama melalui kacamata realisme. Jadi untuk memahami gagasan Hobbes, kita perlu melihat kembali konteks sejarah ketika ia hidup. Hobbes menyaksikan secara langsung Perang Sipil Inggris pada pertengahan abad ke-17, sebuah konflik besar yang melibatkan Raja Charles I, parlemen, dan berbagai faksi masyarakat. Perang ini bukan hanya perebutan kekuasaan, tetapi juga masa ketika otoritas negara melemah, kekerasan merebak, dan keamanan rakyat tidak terjamin. Situasi kacau ini memberi pengaruh besar pada cara Hobbes menilai hakikat manusia dan pentingnya sebuah negara yang kuat. Karena bagi Hobbes, pengalaman hidup dalam ketidakpastian itu menunjukkan betapa rapuhnya masyarakat tanpa otoritas yang stabil. Pengalaman sejarah tersebut kemudian melahirkan karya terpenting Hobbes, yaitu Leviathan, yang diterbitkan pada tahun 1651. Yang di dalamnya, Hobbes itu mengembangkan sebuah gambaran filosofis tentang apa yang ia sebut state of nature atau keadaan alamiah manusia. Ia mengajak pembacanya membayangkan situasi ketika tidak ada pemerintah, tidak ada hukum, dan tidak ada lembaga yang melindungi masyarakat. Jadi dalam kondisi seperti itu, setiap orang bertindak demi keselamatan dirinya sendiri. Hobbes juga menggambarkan state of nature sebagai kondisi penuh ketakutan dan ketidakpastian, yang pada akhirnya berubah menjadi war of against all, atau perang semua melawan semua. Mengapa bisa begitu? Karena Hobbes melihat bahwa manusia secara alami memiliki sifat egois, takut akan ancaman, dan selalu berusaha mempertahankan diri. Bukan karena manusia jahat secara moral, tetapi karena naluri dasar untuk bertahan hidup. Menurut Hobbes, sama tidak ada kekuasaan yang bisa memaksa orang untuk taat pada aturan bersama, rasa takut dan dorongan mempertahankan diri itu akan membuat masyarakat berada dalam keadaan yang kacau. Karena hidup dalam state of nature, kata Hobbes, akan menjadi solitary, poor, nasty, brutish, and short. Atau juga bisa diartikan sebagai sepi, miskin, kasar, brutal, dan pendek. Tidak ada seorang pun yang menginginkan hidup seperti itu. Karena itulah Hobbes berpendapat bahwa manusia perlu membentuk sebuah otoritas politik yang kuat. Jadi ia menyebutnya Leviathan, atau negara yang memiliki kekuasaan besar untuk menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan memastikan keteraturan.
Dalam pandangan Hobbes, hanya negara yang berwibawa dan memiliki otoritas kuatlah yang mampu mencegah masyarakat kembali terjerumus ke dalam kondisi state of nature. Dengan kata lain, negara menjadi pengendali yang memastikan kehidupan sosial berjalan stabil dan aman. Gagasan Hobbes ini kemudian memiliki pengaruh besar dalam perkembangan teori realisme dalam hubungan internasional. Para realis melihat dunia internasional sebagai ruang tanpa otoritas tertinggi atau tidak ada pemerintah dunia yang memiliki kekuasaan seperti negara dalam konteks domestik. Situasi ini dianggap mirip dengan state of nature versi Hobbes, karena setiap negara hidup dalam kondisi yang anarki. Anarki di sini bukan berarti kacau, tetapi berarti tidak ada otoritas tertinggi yang mengatur negara-negara secara menyeluruh. Karena tidak ada leviatan di tingkat internasional, negara harus mengendalikan dirinya sendiri untuk bertahan hidup. Inilah yang disebut prinsip self-help, atau negara tuh harus memperkuat keamanan, meningkatkan kapasitas pertahanan, dan memastikan tidak ada ancaman eksternal yang mengganggu stabilitas mereka. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Hobbes tentang manusia, karena sama seperti individu dalam state of nature, negara juga hidup dalam ketidakpastian. Sehingga mereka tuh cenderung curiga satu sama lain dan berusaha memperkuat diri. Inilah alasan mengapa realisme menempatkan isu keamanan sebagai prioritas utama dalam politik internasional, karena fokusnya adalah bagaimana negara bertahan, menanggapi ancaman, dan menjaga keseimbangan kekuatan. Pemikiran Hobbes tersebut juga memberikan landasan filosofis bagi pandangan ini, yakni bahwa dalam dunia tanpa otoritas pusat, rasa takut, kepentingan diri, dan kebutuhan akan keamanan akan selalu menjadi pendorong utama tindakan politik. Dengan memahami Hobbes dan warisan pemikirannya, kita jadi bisa melihat bagaimana teori politik klasik berhubungan langsung dengan dinamika hubungan internasional modern. Walaupun ditulis lebih dari 3 abad lalu, ide-ide Hobbes tentang sifat manusia, peran negara, dan pentingnya keamanan tetap relevan dalam membaca situasi global di masa kini. Jadi terima kasih sudah mendengarkan pembahasan saya. Oke, selanjutnya saya akan membahas perbandingan pemikiran Hobbes dan juga Machiavelli, serta bagaimana gagasan-gagasan mereka tetap relevan dalam memahami dinamika hubungan internasional modern. Walaupun hidup di era dan konteks yang berbeda, Hobbes dan Machiavelli memiliki beberapa kesamaan dasar yang menjadikan mereka fondasi realisme. Pertama, pandangan yang pesimis tentang sifat manusia. Keduanya menganggap bahwa manusia terdorong oleh kepentingan, ambisi, dan juga rasa takut. Hobbes menyebutkan bahwa tanpa otoritas, manusia berada dalam kondisi kacau dan saling mencurigai. Machiavelli pun melihat manusia mudah berubah, egois, dan juga sering bergerak berdasarkan keuntungan pribadi. Kedua penekanan pada kepentingan kekuasaan. Baik Hobbes maupun Machiavelli menilai bahwa kekuasaan adalah alat utama menciptakan ketertiban. Dalam konteks negara, kekuasaan menjadi mekanisme untuk bertahan hidup dan mencegah ancaman dari aktor lain. Ketiga, prioritas pada stabilitas dan keamanan. Bagi Hobbes, stabilitas hanya dapat terwujud melalui kehadiran penguasa yang kuat, sementara itu bagi Machiavelli, seorang pemimpin harus mengambil keputusan keras demi menjaga kelangsungan negara, yang intinya stabilitas dianggap lebih penting daripada ideal moral. Meskipun memiliki kemiripan, keduanya punya fokus yang berbeda. Yang pertama, fokus Hobbes, anarki dan juga kontrak sosial. Yang kedua, fokus Machiavelli, strategi kekuasaan dan kepemimpinan. Dengan kata lain, Hobbes berbicara tentang tatanan dan sistem, dan Machiavelli berbicara tentang tindakan dan praktik kekuasaan. Relevansi pemikiran mereka dalam hubungan internasional modern, yang pertama ada perang dingin logika Hobbesian tentang anarki dan juga keamanan. Yang kedua, konflik Rusia dan Ukraina, politik kekuasaan ala Machiavelli. Ketiga, kompetisi AS-Cina, kombinasi Hobbesian dan juga Machiavellian. Dan yang keempat, geopolitik Timur Tengah, kekuasaan, stabilitas, dan juga survival. Dari penjelasan ini dapat kita lihat bahwa meskipun Hobbes dan Machiavelli hidup di masa lalu, pemikiran mereka menjadi kacamata yang sangat kuat untuk memahami hubungan internasional hari ini. Konflik kompetisi dan perebutan kekuasaan di berbagai belahan dunia masih berjalan sesuai logika yang sudah mereka gambarkan sejak berabad-abad lalu. Baik, jadi kesimpulannya, kita melihat secara keseluruhan pemikiran Machiavelli, terutama melalui The Prince. Jelas di situ ia katakan bahwa ia sedang membangun suatu cara pandang baru tentang kekuasaan. Ia menggeser politik dari dunia idealisme menuju dunia realitas, dunia yang dipenuhi kepentingan, kompetisi, dan ancaman. Konsep-konsep seperti virtu, kemampuan pemimpin untuk mengambil keputusan tegas dan strategis, serta fortuna, unsur ketidakpastian yang harus dikelola, menunjukkan bahwa Machiavelli ingin pemimpin berpikir rasional dan tetap siap menghadapi dinamika politik.
Nah, seluruh gagasan ini kemudian menjadi fondasi dari apa yang kita kenal sebagai realpolitik, sebuah pendekatan yang menekankan kalkulasi kekuasaan dan kepentingan negara di atas moralitas ideal. Dalam perkembangan sejarah pemikiran politik, Machiavelli berdiri sebagai batu pijakan penting. Sementara itu, Thomas Hobbes kemudian melengkapi gambaran besar ini dengan konsep anarki internasional, yaitu pandangan bahwa dunia tanpa otoritas tertinggi adalah arena persaingan antar negara yang saling mencurigai. Jadi secara sederhananya, Machiavelli membangun fondasi realpolitik, sementara Hobbes membangun konsep anarki internasional. Keduanya menjadi dasar realisme modern. Dan pemikiran mereka mungkin terkesan pesimis atau keras, tetapi justru dari sanalah kita memahami bagaimana negara bertindak dalam dunia internasional yang penuh ketidakpastian. Realisme modern lahir bukan dari idealisme, tetapi dari kejujuran melihat dunia apa adanya sebagaimana yang diingatkan oleh Machiavelli dan Hobbes. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton video ini.